Tempe banget kan. Oke, selamat siang teman-teman. Halo, selamat siang. Siang. Ini sudah siap dimulai acaranya apa belum ya? Sudah siap ya? Nah, langsung saja saya sebagai moderator, saya sebagai MC masih membawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat
Bapak Muhammad Kudori MTHI selaku dosen pembimbing lapangan tim KKN kelompok 28, dan yang saya hormati Bapak Nur Hasyim MA selaku pemateri pada siang menjelang sore hari ini, dan Ajidan Putra Wibowo selaku moderator pada acara hari ini, serta tak lupa Balya Malka sebagai Ketua Koordinator tim KKN kelompok 28 dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat bertemu dalam Zoom pada hari ini meskipun dalam keadaan online ya. Enggak apa-apa. Selawat serta salam saya aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum memasuki acara ini, saya selaku moderator atau pembawa acara maksudnya akan menyampaikan beberapa serangkaian acaranya atau urutan acaranya. Yang pertama yaitu ada pembukaan, yang kedua yaitu ada sambutan atau opening speech dari Bapak DPL Bapak Kudori, lalu ada sambutan dari koordinator tim KKN kelompok 28, selanjutnya ada pembacaan si moderator, lalu memasuki acara inti, info penanya tercepat, dokumentasi, dan penutup. Seperti itu. Nah, langsung saja mari kita buka acara pada siang menjelang sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ridho ilahi wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iya, karena Amin. Dengan bacaan suratul Fatihah tadi, acara pada siang menjelang sore hari ini resmi dibuka. Nah, selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama yaitu ada opening speech dari Bapak Muhammad Kudori MTHI selaku dosen pembimbing lapangan. Kepadanya saya persilahkan. Semoga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa, Pak. Sudah terdengar. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Yang saya hormati Bapak narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Nur Hasyim MA ya. Beliau sudah bergabung apa belum teman-teman ini ya, Pak Nur Hasyim? Kayaknya belum, Pak. Yang saya hormati Ketua KKN 28, kelompok 28 ya, Mas Balya Malka. Yang saya hormati MC Mas Aris Kusaini dan teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, siang menjelang sore hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahim bersama, ngaji bersama gitu ya tentang kesetaraan gender dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita curahkan kehadirat keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita adalah mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian,
pada webinar siang sore hari ini nanti akan mengangkat tema tentang hanya dalam mengoreksi judulnya itu ya, kalau aktualisasi itu tidak perlu menggunakan tambahan pengaktualisasian gitu ya. Ya cukup aktualisasinya gitu saja ya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Pak. Tema ini sebenarnya sangat menarik sekali ya, kalau kita bicara tentang tema gender ini sangat menarik sekali, karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Quran itu kan tidak membeda-bedakan ya antara laki dan perempuan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya itu mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa manusia yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dilihat dari jenis kelaminnya ya, bukan dilihat dari warna kulitnya, bukan dilihat dari suku bangsanya gitu ya, tetapi dilihat dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam konteks ini laki-laki dengan perempuan itu mempunyai peran yang sama, mempunyai hak yang sama untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat, menjadi hamba Allah yang paling mulia, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang paling bertakwa itu tidak terbatas dia harus laki-laki ataupun dia harus perempuan gitu. Maka dari sini sebenarnya Islam, ajaran Islam itu sebenarnya ya sangat setara ya, tidak membeda-bedakan. Banyak sekali saya kira ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan kesetaraan peran ya, kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan ya. Memang karena laki-laki dengan perempuan itu kan secara fisik berbeda ya. Tetapi bukan berarti meskipun secara fisik berbeda itu menyebabkan diskriminasi gitu ya. Baik itu perempuan ataupun laki-laki. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam Al-Quran ketika menjelaskan relasi ya antara laki-laki dengan perempuan, antara suami dengan istri, itu kan ungkapannya kan indah sekali itu ya. Ungkapannya itu luar biasa sekali. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna libasul lakum, mereka para istri itu adalah ibarat pakaian bagimu, bagi suami. Wa antum libasul lahunna, dan kamu para suami adalah ibarat seperti halnya pakaian juga bagi para istri. Artinya relasi yang dibangun ini ya adalah untuk memenuhi suami laki-laki, menuntut, termasuk juga dari hal yang sekali atau dari hal sangat panas sekali. Makanya kajian tentang kesetaraan gender ini menurut saya sangat penting sekali, sangat apalagi kemudian ini Zoom-nya mati otomatis atau gimana ini? Enggak, Pak. Aman tuh, Pak. Oh, barusan keluar ya? Keluar masuk lagi. Sinyal nggak mungkin, Pak. Iya, kadang-kadang meskipun ajaran-ajaran Al-Quran itu menegaskan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahkan kalau kita melihat sejarah di zaman Nabi itu sangat kelihatan sekali peran perempuan ya. Kalau Anda membaca bukunya Abdul Halim Abu Syukoh itu yang judulnya Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, itu sangat kelihatan sekali bagaimana kemudian kontribusi kaum perempuan ya dalam dakwah ataupun dalam jihad itu luar biasa sekali. Tetapi dalam perkembangan sejarah berikutnya gitu ya, fase-fase setelah tabi'in, para ulama mujtahidin, kemudian para ulama-ulama setelahnya, itu pandangan terhadap perempuan itu seolah-olah mengalami pergeseran ya. Apalagi kemudian di Indonesia
misalnya banyak diajikan itu ya, banyak dikaji di pesantren-pesantren itu kitab-kitab seperti Qurratul Uyun, kemudian Uqudul Lujain fi Bayani Huquqi Zaujain. Kemudian ada lagi apa itu Fathul Izar misalnya, itu yang secara belak-belakan itu kadang-kadang kan sering mendiskreditkan kaum perempuan. Begitu ya, yang pernah mengkaji kitab-kitab itu ya. Makanya kitab itu kan kemudian mendapat kritik itu ya, mendapat kritik dari tim penulis itu, Bu Sinta Nuria Wahid, kemudian Dr. Lutfi Fathullah dan Kiai Haji Husain Muhammad itu. Ya, tetapi itu sebuah realita dialektika keilmuan gitu ya. Ada hal-hal yang dikritik di situ, misalnya hadis-hadis yang bersifat misoginis yang cenderung mendiskreditkan kaum perempuan. Ini saya kira kajian yang sangat menarik sekali, dan nampaknya narasumber kita Bapak Nur Hasyim sudah bergabung dengan kita. Selamat siang Pak Nur Hasyim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hudori. Nah, tentunya ini tema ini ya Pak Nur Hasyim yang akan menyampaikan secara detail gitu ya. Jadi saya hanya sebagai pembuka saja ya, mengantarkan kajian ini. Jadi juga tidak bijaksana kalau kemudian saya malah berpanjang lebar tentang hal ini ya. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih kepada panitia ya, teman-teman KKN kelompok 28 yang menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengambil manfaat dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Nur Hasyim. Dari saya kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Hudori yang telah memberikan opening speech yang luar biasa sekali. Terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya yaitu ada sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua Koordinator Tim KKN Kelompok 28 kepada Mas Belia Malka. Saya persilahkan. Semoga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Nur Hasyim yang kita tunggu-tunggu maidah hasanahnya atau materi yang akan disampaikan. Yang kedua, yang terhormat Bapak Hudori sebagai dosen pembimbing lapangan yang sudah rawuh dan memberikan sambutan. Tak lupa para hadirin yang ikut dalam kesetaraan gender, webinar kesetaraan gender kali ini. Semoga dalam acara kali ini diberikan kelancaran dan tidak hanya kita mendapatkan pengalaman, tetapi kita bisa mengetahui berupa wawasan, yaitu porsi sebagai laki-laki dan porsi sebagai perempuan. Dan juga dalam acara webinar kali ini bisa bermanfaat bagi semua yang hadir di acara webinar kesetaraan gender kali ini. Saya mewakili kelompok KKN Win Wali Songo, kelompok 28, memohon maaf apabila dalam acara kali ini ada kesalahan atau kurang ketidakenakan. Saya sebagai koordinator memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian yang dapat saya sampaikan selaku koordinator kelompok 28. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Kelompok atau Koordinator Tim KKN 28 yang telah memberikan sambutan. Oke, terima kasih Mas Belia. Oke. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu sebelum kita memulai acara inti, mari kita
kenal siapa sih moderator kita pada sore hari ini. Nah, di sini saya membacakan terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu moderator kita yaitu bernama Mas Ajidane Putra Wibowo. Beliau lahir di Bekasi tanggal 12 September tahun 2000. Nah, dengan pendidikan S1 Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik dengan alamat Jalan Sri Katon Timur 3 Semarang Ngalian Jawa Tengah. Untuk pengalaman organisasinya yaitu ada volunteer divisi marketing Connect ID, anggota HMJB, lalu ada pengurus FISIP Sport Club. Seperti itu. Nah, di mana Mas Zidan? Monggo Mas Zidan. Baik, terima kasih Mas Haris. Suara saya jelas? Dan ini moderator kita pada sore hari ini. Nah, untuk memasuki acara inti, saya persilakan Mas Zidan untuk menghandle mulai dari sekarang. Semoga Mas Zidan. Baik, terima kasih Mas Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat LP2M beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Muhammad Hudori MTHI selaku DPL kelompok 28 KKN reguler dari rumah, yang kami hormati Bapak Nur Hasim MA selaku pemateri pada sore hari ini, dan tak lupa peserta webinar pada sore hari ini yang berbahagia. Yang pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berjumpa pada sore hari ini untuk mengikuti webinar yang bertemakan pentingnya kesetaraan gender menurut Islam dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Amin. Untuk selanjutnya, saya selaku moderator akan memaparkan biografi singkat dari pemateri kita pada sore ini, yaitu Bapak Nur Hasim MA. Baik, Bapak Nur Hasim MA lahir di Banyuwangi pada tanggal 23 Maret 1973. Ia adalah salah satu pendiri Aliansi Laki-Laki Baru, sebuah jaringan laki-laki pro-feminis di Indonesia, yang mana beliau juga memiliki pengalaman bekerja dalam isu gender, maskulinitas, dan kegerasan berbasis gender selama lebih dari 20 tahun. Pada tahun 2007, beliau melakukan penelitian tentang pandangan laki-laki Jawa tentang maskulinitas dan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa tahun berikutnya, ia memulai sebuah program konseling perubahan perilaku untuk suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Rifka Anissa, sebuah lembaga swadaya masyarakat di Yogyakarta, dan mengembangkan unit program untuk mendorong pelibatan laki-laki dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Antara tahun 2007 sampai dengan 2009, ia menjadi host program talk show interaktif yang bertajuk Gentleman Hotline di salah satu radio swasta di Yogyakarta. Pada periode tahun yang sama, Bapak Nur Hasim juga menulis kolom 2 mingguan tentang laki-laki, maskulinitas, dan kekerasan di sebuah koran lokal di Yogyakarta. Bapak Nur Hasim juga pernah menjadi anggota United Nations Secretary General Network of Men Leaders to End Violence Against Women. Bapak Nur Hasim juga mendapatkan gelar S1 pada Fakultas Syariah atau di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan menyelesaikan program master pada University of Wollongong, Australia pada tahun 2015. Saat ini, selain sebagai aktivis, Bapak Nur Hasim juga mengajar pada program studi sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Wollongong Semarang. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke materi pada sore hari ini saya akan memberikan sedikit gambaran terkait peraturan dari webinar pada sore hari ini. Yang pertama adalah pemateri akan menyampaikan materi pada sore hari ini yaitu selama 30 menit. Yang kedua adalah peserta pada webinar sore hari ini diwajibkan untuk memute atau mematikan mikrofonnya ketika pemateri menyampaikan materi. Yang ketiga adalah untuk sesi diskusi atau tanya jawab pada sore hari ini yaitu selama 30 menit. Dan yang kedua adalah bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Dan bagi 2 peserta penanya tercepat pada sore hari ini akan mendapatkan hadiah dari panitia. Dan bagi pemenang hadiah pada sore hari ini bisa langsung menghubungi panitia dengan memberikan bukti kehadiran pada webinar hari ini.
Suaranya dan sepertinya hilang ya. Tidak kedengeran sama. Papan. Oke, gimana? Saya langsung saja atau gimana? Ya, suaranya Mas Zidan tidak terdengar ini. Iya, sepertinya ada masalah di. Apa Pak? Mboten napa-napa. Langsung aja. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ba'du. Yang saya hormati Pak Muhammad Hudori selaku dosen pembimbing lapangan untuk KKN dari rumah. Saya lupa nih kelompok berapa ini. Dan teman-teman KKN yang menyelenggarakan webinar pada siang ini, dan teman-teman mahasiswa atau yang peserta yang hadir di Zoom meeting pada kesempatan siang ini. Terima kasih undangannya. Ini banyak webinar nih teman-teman KKN, dan sebenarnya kalau tadi saya sempat mengikuti sambutan Pak Hudori, yang lebih pas sebenarnya itu Pak Hudori untuk bisa bicara tentang isu kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Saya sebenarnya lebih banyak atau lebih fokus ya dari perspektif sosiologi sebenarnya, perspektif sosial. Ini karena Zidan ini pokoknya dikontak terus bisanya, kalau ini nggak bisa kesini sampai ya sudah gitu. Karena kebetulan banyak sekali teman-teman yang ngadain webinar tentang kesetaraan gender ya. Jadi Sabtu ini mesti penuh gitu, pagi ada, siang ada. Tapi saya akan berbagi perspektif ya dengan teman-teman dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Jadi siang ini mungkin tepatnya adalah kita berdiskusi tentang tema yang diusung oleh teman-teman pada kesempatan siang ini. Nah, ya, tema yang dimintakan ke saya adalah sebenarnya agak ini awalnya, kesetaraan gender, maksud saya terkait dengan persoalan ekspertis ya, minat gitu, karena saya lebih banyak memiliki minat pada kajian gender, kemudian maskulinitas, lalu kekerasan berbasis gender. Ya, terlibat di dalam beberapa diskusi tentang Islam dan gender ya. Jadi saya akan mengantarkan diskusi sore ini dengan segala pengetahuan yang saya miliki. Saya mohon izin untuk share screen. Ya, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, saya ingin memulainya dengan klarifikasi konseptual. Jadi menurut saya penting di awal perbincangan kita ini tentang apa itu kesetaraan gender dan keadilan gender. Ya. Jadi saya ingin memulainya dengan ilustrasi gambar ini. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar yang pertama, ya, nah, kita andaikan orang yang kedua dan ketiga ini adalah perempuan, kelompok-kelompok minoritas yang lain, bisa jadi juga anak-anak gitu. Jadi dia sedang melihat sebuah game gitu. Ya. Jadi mereka diperlakukan secara sama. Ya, dia melihat game, kemudian ada pagar ya, pagar penghalang. Jadi ada perempuan, ada anak-anak, lalu kemudian mereka diperlakukan secara sama. Kita bisa lihat siapa yang bisa melihat game itu dengan sempurna. Ya.
Jadi kita andaikan game itu, saya tidak tahu permainan apakah kriket atau sepertinya sih kriket. Jadi itu adalah sumber daya, gitu. Jadi lalu kemudian kita andaikan pagar itu adalah sebuah sistem struktur sosial yang berlaku di masyarakat kita. Ada struktur sosial yang patriarkal, gitu ya. Jadi yang memberikan status dan kedudukan yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ada sumber daya, ada struktur sosial yang mengatur kedudukan seseorang, lalu kemudian kita andaikan setiap orang itu sama, lalu kemudian kita perlakukan secara sama, padahal ada struktur sosial yang menentukan status dan kedudukan seseorang, maka akan dampaknya adalah orang akan mengakses sumber daya secara berbeda. Jadi ada yang bisa menyaksikan itu dengan sangat jelas, ada yang sangat sedikit, ada yang sama sekali tidak bisa mengakses sumber daya. Lalu kemudian yang kedua, kita bisa lihat di situ, struktur sosial yang memperlakukan orang-orang itu yang berbeda itu masih ada di situ, menghalangi, yang menjadi penghalang. Nah, tapi kita tahu bahwa ada kelompok masyarakat yang mendapatkan privilege, perlakuan istimewa, ada yang mereka memiliki hambatan-hambatan kultural, gitu ya. Jadi maka kemudian agar semua orang itu bisa melihat permainan atau bisa mengakses sumber daya, maka orang itu diperlakukan secara berbeda. Ya. Jadi dalam gambar itu ada yang dikasih tambahan meja atau apa untuk kemudian akhirnya dia bisa melihat. Nah, yang terakhir itu menghilangkan struktur sosial yang menghalangi orang untuk melihat permainan itu, atau menghilangkan aspek struktural yang menghalangi orang untuk bisa mengakses sumber daya. Nah, yang pertama itu, gambar pertama disebut sebagai netral gender, ya. Jadi orang diperlakukan sama. Seperti misalnya begini, ada pemilu, gitu ya. Pemilu, kemudian ada undang-undang pemilu. Di dalam undang-undang pemilu itu semua orang diberi kesempatan untuk mencalonkan diri, untuk menjadi anggota parlemen, begitu ya, lewat atau mencalonkan diri untuk misalnya kontestasi di pemilu daerah misalnya dan seterusnya. Undang-undang itu begitu bunyinya, gitu. Jadi tidak ada lagi perlakuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pokoknya undang-undangnya bilangnya begitu. Ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan dalam struktur sosial masyarakat kita yang patriarkal, kalau undang-undangnya bunyi seperti itu, kita bisa lihat siapa yang akan banyak mencalonkan diri, siapa yang akan maju menjadi calon pemerintah daerah misalnya. Nah, yang terjadi adalah pasti banyak akan didominasi oleh laki-laki, karena laki-laki tidak satu, dia tidak pernah punya beban, misalnya beban-beban untuk peran-peran domestik, ngurusin anak dan segala macam. Mereka bebas aja, gitu. Maka, nah akhirnya kalau begitu kan perempuan nggak bisa tuh. Maka yang dilakukan adalah ada namanya kuota. Di gambar yang kedua, maka ada namanya kuota 30% untuk perempuan. Jadi setiap partai politik harus memastikan dari setiap calon legislatif itu dipastikan 30%-nya adalah perempuan. Itu kayak yang anak kecil dikasih tadi. Namanya itu adalah kebijakan afirmasi. Dengan mempertimbangkan kultur kita itu, kalau nggak begitu perempuan tidak akan punya kesempatan untuk bisa berproses itu dalam proses ikut terlibat di dalam proses-proses politik. Jadi memperlakukan secara adil itu namanya kesetaraan. Jadi struktur sosialnya masih patriarkal gitu ya, Mas. Tapi ada perlakuan khusus untuk perempuan ya, misalnya kuota 30% gitu.
Itu namanya kesetaraan. Jadi kesetaraan yang tadi memperlakukan secara fair dan adil agar tadi itu perempuan ikut bisa berpartisipasi di dalam proses politik. Nah, cuma itu kalau perlakuan secara adil itu tadi dia tidak merubah sistem atau struktur sosial yang menghalangi orang untuk bisa berpartisipasi secara adil tadi itu, karena ada budaya patriarki tadi itu. Maka mesti harus seperti gambar yang ketiga, maka kemudian itu disebut dengan keadilan gender. Jadi ketika struktur sosial, struktur yang tadi menempatkan laki-laki dan perempuan secara berbeda itu dihilangkan, menjadi sistem sosial yang lebih adil. Gitu. Oke, jadi itu adalah kesetaraan dan keadilan gender itu begitu. Nanti teman-teman bisa merefleksikan lebih dalam lagi ya. Nah, kemudian saya ingin mengajak bagaimana sih Islam memandang relasi gender ya. Untuk bisa melihat bagaimana visi Islam melihat relasi gender, kita bisa lacak dengan melihat relasi gender masyarakat Arab pra-Islam. Ini beberapa contoh yang menggambarkan bagaimana pola relasi gender di dalam masyarakat dengan melihat bagaimana status dan kedudukan perempuan. Satu, masyarakat pra-Islam, saya kira teman-teman di sini sudah sangat paham ini ya. Pada saat sebelum Islam datang itu bayi perempuan itu dibunuh, atau dalam istilah yang sekarang itu namanya son preference, jadi menyukai anak laki-laki. Itu seperti di India masih terjadi sampai sekarang. Pada saat itu juga begitu, son preference. Nah, ketika setiap anak yang terlahir itu perempuan, kalau teman-teman ingat ada mereka laki-laki Arab, kemudian mengetahui bayinya itu adalah perempuan, mukanya masam dan seterusnya, karena dalam situasi saat itu perempuan dianggap tidak bernilai. Kemudian ada praktek tradisi membunuh bayi perempuan. Itu mengandaikan bagaimana status dan kedudukan perempuannya. Ini sekaligus sebagai indikator atau indikasi bagaimana pola relasi gender di dalam masyarakat Arab kala itu. Lalu yang kedua adalah perempuan menjadi objek waris. Jadi perempuan kalau suaminya meninggal, maka dia bisa diwariskan. Termasuk diwarisi atau diwariskan kepada anaknya. Teman-teman bisa membayangkan ya, orang yang kemudian itu dianggap sebagai objek, gitu, kita bisa pahami status dan kedudukannya seperti apa, karena dia tidak lebih dari barang. Gitu. Kemudian yang ketiga, perempuan di dalam masyarakat Arab pra-Islam itu bisa dipoligami tanpa batas, berapapun ya, yang diinginkan oleh laki-laki. Jika dalam kasus waris dia menjadi objek, dalam artian diperlakukan seperti barang, dalam konteks perkawinan dia dipandang semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual. Ya. Kemudian yang lainnya adalah pada masyarakat Arab pra-Islam itu perempuan tidak diakui kesaksiannya. Dan masih banyak lagi ya. Ini. Saya ingin menggambarkan dengan menghadirkan 3 contoh ini, saya mengajak teman-teman untuk bisa membayangkan satu tentang status kedudukan perempuan pada kala itu, lalu kemudian membayangkan bagaimana pola relasinya atau pola hubungan gendernya kayak apa. Jadi betapa perempuan itu berada pada posisi yang sangat rendah ya, status dan kedudukannya, dan polarisasinya pasti dia tidak setara, dia tidak adil, itu sudah pasti karena ini ada di antara wujud-wujud ketidakadilan itu. Gitu. Nah lalu kemudian apa respon Islam? Sebenarnya ini simple aja ya, dan bisa kita bayangkan ini adalah abad 4 atau 7 ya, 7 Masehi, yang di masyarakat Barat itu ya situasinya ya
perempuan adalah semata-mata sebagai objek juga. Tapi apa respon Islam? Satu, pelarangan membunuh bayi perempuan. Jadi menghentikan tradisi membunuh bayi perempuan. Kita sudah dari situ aja kita sudah terasa banget itu, terasa sekali betapa keberpihakan Islam pada perempuan itu kuat sejak awal. Gitu. Ya. Lalu kemudian respon apa lagi? Menjadikan perempuan sebagai subjek. Jika semula adalah objek yang diwariskan, lalu kemudian perempuan menjadi subjek yang bisa mendapatkan hak atas waris. Soal jumlah itu soal lain, ya. Tapi dari objek menjadi subjek itu adalah transformasi yang begitu radikal kala itu, ya. Oke. Lalu kemudian yang berikutnya adalah pengaturan ketat poligami seraya mempromosikan monogami. Sekali lagi kita bisa lihat dari praktek poligami tanpa batas dibatasi dengan ketat dan mempromosikan monogami, itu saya kira adalah bentuk-bentuk transformasi yang ditawarkan Islam terkait dengan relasi laki-laki dan perempuan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah memperlakukan perempuan secara pantas. Jadi tidak hanya persoalan halal dinikahi, tapi juga mesti ma'ruf dan dia juga mesti maslahah. Jadi dari beberapa respon Islam yang ditunjukkan Islam pada masyarakat Arab waktu itu, saya menyebutnya betapa dari sejak awal Islam semangat atau spirit memanusiakan perempuan itu sangat kuat. Jadi saya membayangkan berhenti di sini saja saya meyakini bahwa soal kesetaraan dan keadilan itu menjadi spirit Islam, kesetaraan dan keadilan gender itu sudah menjadi spirit Islam bahkan sejak awal munculnya Islam. Kita belum lagi tidak perlu misalnya berdebat yang lain, ya, tapi melihat respon Islam waktu itu kita sudah bisa merasakan itu, spirit itu. Dan kita bisa bayangkan pada abad ke-7 sebelum ada soal diskusi gender dan seterusnya, bahkan sebelum muncul gerakan feminisme. Kalau ngomongin gerakan feminisme itu kan sebuah gerakan yang menyadari akan adanya ketertindasan perempuan dan melakukan aksi-aksi untuk mengakhiri penindasan itu. Mengacu pada gerakan feminisme, definisinya, ya. Kalau kita lihat apa respon Islam terhadap atas pola relasi gender masyarakat pra-Islam, kesadaran atau ya kepedulian atas soal ketertindasan perempuan terasa. Tidak hanya wujudnya perhatian pada soal ketertindasan perempuan, tapi jelas ada perintah-perintah berupa larangan membunuh, kemudian menjadikan perempuan sebagai subjek, pengetatan praktek poligami, dan perintah untuk memperlakukan perempuan secara pantas atau ma'ruf. Ini saya kira tidak terbantahkan. Nah, lalu kemudian terus terang saya ketika membaca ini sangat dipengaruhi oleh beberapa bacaan saya, ya, misalnya Kiai Husain, Kiai Fakhruddin Abdul Qadir, yang saya kira mereka dipengaruhi oleh beberapa feminis Muslim seperti Aminah Wadud, kemudian Rifat Hasan, kemudian Ali Asghar Engineer misalnya, yang saya kira menyajikan sebuah basis argumentasi kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam. Yang saya tangkap pertama soal konsep tauhid, ibadah, dan khalifah fil ard. Lalu yang kedua soal nilai-nilai universal Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan akhir dari syariat Islam,
Jadi tahapan-tahapan diturunkan Al-Quran itu tujuan akhirnya itu apa? Gitu. Saya ingin memulainya dengan persoalan tauhid. Sekali lagi, ketika kita bicara tentang konsep-konsep dasar dalam Islam tauhid ini, konsep tauhid ini luar biasa menurut saya, karena konsep ini membawa konsekuensi kepada penghapusan seluruh sistem dan struktur sosial yang meletakkan status dan kedudukan orang itu berbeda-beda. Laki perempuan beda, kaya miskin beda, mayoritas minoritas beda, warna kulit beda, yang putih lebih dominan, yang berwarna lebih subordinat. Konsekuensi dari tauhid itu adalah dia menghambakan semua orang terlepas dari identitas atau latar belakangnya. Mereka semuanya memiliki status sebagai hamba. Ini mengandaikan konsep tauhid itu adalah konsekuensi logisnya adalah kesetaraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang mereka. Ngomongin gender juga begitu menurut saya. Yang terjadi selama ini kan ada hubungannya itu perempuan paling bawah, kemudian ada laki-laki antara perempuan dan Tuhan. Antara perempuan dan Allah. Ya. Nah, itu tidak begitu konsep tauhid itu. Ya, kemudian tauhid itu berdimensi individual, ya, berkaitan dengan kesaksian atas keesaan Tuhan. Tapi tauhid itu juga berdimensi sosial ketika kita meletakkan diri kita sebagai hamba dan memandang orang lain juga sebagai hamba, maka kedudukan kita sama-sama sebagai hamba, maka relasi yang kita bangun dengan orang lain itu mau laki, mau perempuan, kulit putih, kulit hitam, itu adalah juga sebagai hamba dan relasinya mesti equal. Kalau tidak, berarti itu adalah kita menuhankan orang lain karena kita meletakkan orang lain itu di antara kita dan Allah misalnya. Jadi dalam perspektif Aminah Wadud, maka ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan yang lain itu adalah praktek dari syirik menurut dia. Ya. Yang meletakkan laki-laki di antara Allah dan perempuan itu adalah praktek syirik menurut Aminah Wadud. Ya. Saya kira ini berkaitan dengan beberapa ayat ya yang terkait dengan dengan soal tauhid ini. Kita lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi tentang tauhid yang tadi mengesahkan Tuhan dan menghambakan yang lain. Maka kemudian mestinya seperti ini, seperti segitiga ini. Jadi ada Allah di atas, lalu kemudian manusia dengan segala latar belakangnya, perempuan, laki-laki, kulit putih, kaya, miskin, dan seterusnya. Konsep tauhid mestinya membawa konsekuensi seperti ini. Kemudian ya, perempuan dan laki-laki sebagai hamba, maka tidak akan ada pernah satupun yang memiliki kedudukan yang lebih dari sekedar hamba. Dan kewajibannya sama, mau laki mau perempuan, apa itu ya beribadah. Ya. Jadi saya kira ini ayat yang populer yang ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya kira ini berlaku untuk siapa saja, mau laki mau perempuan, kulit putih, kulit hitam, dan seterusnya. Dan ayat yang juga sangat populer, saya kira Al-Hujurat 13 itu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Saya kira itu juga mengilustrasikan bagaimana kedudukan manusia di hadapan Tuhan. Mau laki, mau perempuan, mau sukunya beda, mau etnisnya beda, warna kulitnya beda, dan seterusnya. Mereka posisinya sama, yang membedakan mereka adalah tingkat ketakwaan mereka. Lalu kemudian berikutnya adalah perempuan dan laki-laki itu sama-sama sebagai khalifah di muka bumi. Tugas khalifah di muka bumi itu apa ya? Menciptakan kemaslahatan di muka bumi, rahmatan lil alamin. Maka dilihat dari tiga konsep ini, tauhid, kemudian
sebagai hamba, sebagai khalifah, laki-laki dan perempuan, status dan kedudukan di mata Tuhan itu di hadapan Allah itu sama, sebagai hamba, sebagai khalifah. Sebagai hamba kewajibannya beribadah, kemudian sebagai khalifah tugas dan kewajibannya adalah memakmurkan atau membangun keselamatan, kemaslahatan di muka bumi. Saya kira ini juga ayat-ayat teman-teman bisa baca sendiri. Nah, dengan demikian, sebagai Muslim, sebagai mukmin, pedoman kita berperilaku itu mengacu pada tadi tentang konsep iman, konsep Islam, konsep ihsan. Maka sebagai Muslim itu perilaku kita mesti didasarkan kepada keimanan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mukmin dan mukminah. Lalu perilaku kita juga harus didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam hal ini terkait dengan persoalan halal dan haram, maka terkait dengan mengacu kepada ketentuan hukum itu, kemudian kita menjadi muslim dan muslimah. Lalu kemudian kita acuan kita adalah bahwa apa yang kita lakukan itu juga mesti thayyib dan ma'ruf. Ma'ruf atau pantas, sehingga kemudian dalam kerangka untuk mewujudkan kemaslahatan. Maka halal saja tidak cukup. Dia mesti ma'ruf. Tadi misalnya Pak Fakhrudin ya, tadi menyebutkan tentang bagaimana Islam mengatur dalam relasi suami istri dalam keluarga. Maka dalam perspektif ini, maka pasangan suami istri itu tidak cukup akad itu didasarkan kepada keimanan dan menghalalkan hubungan suami istri mereka, tapi yang harus diperhatikan, dia juga mesti ma'ruf, pantas. Jadi Anda nggak cukup misalnya atas dasar iman, lalu kemudian akad nikah dan menjadi halal, tapi perlakuan Anda kepada pasangan Anda semena-mena. Itu karena itu nggak ma'ruf. Jadi Anda mesti didasarkan kepada keimanan, halal, dan ma'ruf. Tiga-tiganya itu. Sehingga kemudian perkawinan Anda menjadi maslahah, memberikan dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian juga tentang nilai-nilai universal Islam. Saya kira ini saya merujuk pada Kiai Husain ya, yang di dalam penafsiran mereka terhadap ayat-ayat yang terkait dengan isu gender, dia menjadikan nilai-nilai universal Islam ini sebagai acuan di dalam menafsirkan teks-teks ya. Yakni adalah keadilan, musawah, kesetaraan, tasamuh, toleransi, islah, perdamaian. Yang menurut Kiai Husain, nilai-nilai universal ini terkandung di dalam ayat-ayat Makkiyah yang disebut juga sebagai ayat-ayat muhkamat karena mengandung nilai-nilai universal yang tidak diperdebatkan lagi. Maka untuk ayat-ayat dalam kategori parsial yang mungkin madaniyah, maka dia harus merujuk kepada nilai-nilai universal yang terkandung pada ayat-ayat Makkiyah ini yang mengandung unsur nilai-nilai universal ini, keadilan, kesetaraan, toleransi, dan perdamaian. Nah, ini dalam perspektif Kiai Husain Muhammad misalnya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu kan diturunkan secara bertahap atau tadriji, dan muara atau ujung dari ayat-ayat Al-Quran itu adalah kemaslahatan. Kalau merujuk pada maqasidus syariah, jadi tujuan dari pemberlakuan syariat Islam itu adalah maslahah, kemaslahatan. Ya. Oke. Nah, kemaslahatan di dalam Islam itu seperti apa? Saya ini mengambil dari diskusi-diskusi juga dengan Kiai Fakiuddin Abdul Qadir, kemudian Bu Nyai Nur Rafiah dan segala macam. Dia menggambarkan kemaslahatan itu seperti ini. Ya. Jadi dimulai dengan membangun individu, menciptakan individu yang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, muslih dan muslihah. Ya, jadi
yang mau memberikan maslahat, jadi konsep tentang khairun nasi anfa'uhum linnas, ya, Islam itu mulai dari membangun individu-individu yang memberi manfaat kepada orang lain, karena hanya dengan menghadirkan atau menciptakan generasi-generasi yang khairun nas tadi itu, anfa'uhum linnas, kita bisa menciptakan keluarga sakinah, keluarga yang diliputi oleh kedamaian, sakinah, mawadah warahmah, dan maslahah. Jadi yang bahagia dan membahagiakan, dan memberikan maslahah baik di dalam keluarganya maupun masyarakat di luar keluarga itu. Dan keluarga sakinah, mawadah warahmah, dan maslahah itu hanya mungkin terjadi ketika individu-individunya itu adalah tadi yang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, muslim, muslimah, atau khair, yang anfa'uhum linnas. Nah, keluarga-keluarga sakinah inilah yang menjadi unsur pembentuk khairul ummah, masyarakat terbaik. Ya. Jadi masyarakat yang didasarkan pada kesetaraan, keadilan. Ya. Lalu kemudian masyarakat terbaik ini tadi yang tercipta dari keluarga-keluarga sakinah, mawadah, warahmah yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan tadi itu, baldatun thayyibah atau negara yang makmur itu kita bisa wujudkan. Nah, kalau kita bisa menghadirkan baldatun thayyibah, maka kita akan bisa mewujudkan rahmatan lil alamin atau anugerah semesta itu. Ya. Jadi saya kira ini yang menurut saya menjadi basis argumentasi kenapa kesetaraan dan keadilan itu menjadi kepedulian Islam bahkan sejak awal, dan nilai-nilai universal Islam itu menegaskan tentang soal kesetaraan, keadilan, kemudian perdamaian. Ya. Jadi ini yang nah, lalu kemudian bagaimana itu kemudian ini karena ada aspek praktek sehari-hari, saya cuma akan mendiskusikan dalam konteks keluarga ya. Ya, saya tahu teman-teman masih mahasiswa dan belum keluarga, tapi setidaknya ini akan bisa menjadi bahan diskusi. Gitu. Nah, atas dasar-dasar tadi konsep-konsep dasar sebagai basis argumentasi kesetaraan dan keadilan gender, bagaimana kemudian diwujudkan di dalam sebuah rumah tangga misalnya. Nah, ini juga diskusi-diskusi yang dilakukan oleh beberapa ulama, kiai progresif dan dunia yang progresif yang tadi saya sebutkan. Menggambarkan keluarga sakinah itu seperti itu. Yang pertama, atap. Jadi maksudnya adalah ujung dari kita berkeluarga itu apa? Menciptakan kemaslahatan. Lalu kemudian pilar atau penopang dari keluarga itu apa? Pertama adalah perspektif pasangan, bahwa suami istri itu adalah pasangan. Jadi dia seperti dua sayap seekor burung. Dia kalau salah satu sayapnya tidak berfungsi, maka burung itu tidak akan bisa terbang. Lalu kemudian bagaimana kedua sayap itu bisa bekerja sama sehingga memungkinkan burung itu terbang. Begitu juga dengan suami istri, dia diibaratkan dengan sayap itu. Dia posisinya setara, mereka ya saling melengkapi dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua adalah pilarnya adalah mitsaqon ghalidho, bahwa ikatan suami istri itu adalah ikatan yang kokoh ya, antara suami dan istri itu. Lalu pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, bagaimana setiap pasangan baik suami atau istri masing-masing memperlakukan pasangannya secara ma'ruf. Jadi tidak menyakiti, tidak melukai, tidak memperlakukan pasangan sebagai bawahan, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Pilar yang keempat, musyawarah. Jadi bagaimana pasangan suami istri itu di dalam mengambil keputusan itu didasarkan pada prinsip-prinsip musyawarah amruhum syura bainahum. Mau membeli rumah, mau beli properti, mau
tinggal di mana, mau punya anak berapa, mau jarak antara anak yang satu dengan anak berikutnya berapa, dan mau berapa jumlahnya. Dan kalaupun kita menunda atau mengatur kelahiran, siapa yang akan menggunakan alat kontrasepsi itu dilakukan dengan musyawarah. Tidak misalnya membebankan tanggung jawab keluarga berencana misalnya pada pasangan, pada istri, dan seterusnya. Tapi harus diambil keputusan secara bersama-sama. Lalu kemudian fondasinya apa? Fondasinya adalah prinsip keadilan muadalah, kemudian kesalingan mubadalah, lalu keseimbangan atau muwazanah. Jadi saya kira itu menjadi fondasi ya tentang tadi keadilan, kesalingan, keseimbangan antara suami dan istri. Nah, saya kira dengan fondasi seperti itu, dengan pilar-pilar seperti itu, maka kita akan bisa mewujudkan suasana jiwa di dalam keluarga itu yang sakinah, mawadah, warahmah tadi itu. Nah, saya kira itu yang menjadi ini ya dalam wujud konkretnya ya di dalam keluarga atau di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira nanti saya bisa share kalau teman-teman pingin PPT ini. Saya kira itu untuk pengantar diskusi. Mohon maaf kalau ada banyak yang kurang, seperti yang sudah saya sampaikan disclaimer di awal ya. Ya, saya pernah kuliah di Fakultas Syariah, tapi belakangan itu minat dan kajian saya lebih banyak ke ilmu sosial dan lebih banyak melihat isu gender dari perspektif ilmu sosial. Jadi saya kira itu untuk sebagai pengantar, nanti kita bisa diskusikan seperti yang saya sampaikan di awal, teman-teman. Ini adalah diskusi, saya kira saya sebagai pemantik. Jadi siapapun yang terlibat dalam proses ini adalah juga narasumber ya. Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama. Saya kira begitu, Hajidan. Saya kembalikan ke Hajidan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas materi yang disampaikan oleh Bapak. Oke, acara yang selanjutnya yaitu diskusi, yang mana bagi para audiens yang ingin bertanya kepada pemateri kita pada sore hari ini bisa menekan tombol raise hand ya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya ada hadiahnya yang utama bagi 2 pertanyaan tercepat ya. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin bertanya kepada pemateri dan termasuk ke dalam 2 penanya tercepat tersebut akan mendapatkan hadiah dari panitia dengan membuktikan juga kehadiran pada webinar sore hari ini. Baik, terima kasih. Ayo bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Waktunya dipersilahkan.
Ayo teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagi teman-teman yang masih kurang paham atau masih kurang memahami dari materi yang disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan lah terkait dengan kesetaraan gender atau isu-isu gender, bisa banget ditanyakan ke materi kita. Mungkin tidak harus bertanya kali ya, Zidan. Bisa komentar, bisa berpendapat, terbuka saja. Ya, atau berkomentar, pendapat apa saja lah. Oke, ada satu penanya ini dan yang kedua dari Belkis Alia. Silakan apabila yang hari ini kita tanyakan. Silakan menonaktifkan mic-nya lalu bicara apa yang ingin dipertanyakan. Silakan buat Mbak Belkis Alia. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apa gender hanya pemberdayaan perempuan? Gimana, Mbak? Apakah gender hanya pemberdayaan perempuan? Ya, baik. Pertanyaan ditampung ya, Mbak. Lalu ini dari SMAN 1 Sumberjo ini, silakan Kak, kalau yang ada yang ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya soal relasi gender masyarakat Aram pra-Islam itu, maksud dari perempuan menjadi objek waris itu dalam artiannya tuh tentang hartanya atau gimana ya? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ini yang ketiga ya Pak ya, di kolom chat ada yang bertanya juga Pak di kolom chat, yaitu dari Mbak Rohmatin, sebentar, dari Mbak Rohmatin Naimah ya, dari IAIN Kudus, izin bertanya, yaitu di dalam Islam sudah jelaskan bahwa perempuan sangat dijunjung tinggi dalam keadilannya. Jadi mempunyai peran yang sama seperti laki-laki. Jika memang perempuan tersebut mampu jika memang perempuan tersebut mampu, mengapa di Indonesia kesetaraan gender ini sering menjadi masalah yang serius? Terima kasih. Itu dari Mbak siapa ini? Mbak Rohmati Naimah ya dari itu. Selanjutnya ada Mbak Elinda, yaitu terkait dengan apa sih perbedaan seks dan gender dalam Islam? Karena kebanyakan orang itu mengiranya kalau seks itu seperti hal-hal yang kurang baik gitu. Seperti itu Pak. Kurang lebihnya langsung bisa dijawab aja ya Pak dari masing-masing. Oke, ya Zidan, terima kasih. Yang pertama dari Belkis ya, tadi tanya tentang apakah
gender itu semata-mata soal pemberdayaan perempuan. Ya, ini memang seringkali terjadi kesalahpahaman ya. Jadi sebenarnya gender itu adalah alat analisis sebenarnya. Jadi di dalam ilmu sosial untuk mengenali bahwa secara sosial laki-laki dan perempuan itu tidak saja dibedakan karena jenis kelamin biologisnya. Ya, jadi laki-laki dan perempuan itu tidak perlu dibedakan, misalnya kalau laki-laki dia punya penis, kemudian produksi sperma, sebaliknya perempuan itu punya rahim, memproduksi sel telur, kemudian soal hormonal yang berbeda ya, antara satu testosteron, lalu perempuan itu progesteron, lalu kemudian unsur-unsur kimiawinya begitu juga. Jadi ada XX dan XY gitu. Nah, ternyata perempuan dan laki-laki itu tidak dibedakan dalam artian tadi yang biologis, tapi laki-laki itu ternyata juga dibedakan secara sosial. Contohnya adalah bagaimana perempuan berpenampilan, bagaimana perempuan bersikap, bagaimana perempuan berperilaku, begitu juga sebaliknya. Lalu kemudian tidak hanya mereka dibedakan berkaitan dengan tadi soal penampilan ya, sikap dan perilaku, ruangnya juga dibedain. Perempuan domestik, laki-laki publik. Nah, gender membantu kita untuk mengenali itu. Ya. Jadi alat analisis untuk mengenali terkait dengan bagaimana perempuan bersikap, berperilaku, berpenampilan, lalu kemudian pembagian ruang yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, lalu kemudian itu juga konsekuensinya pada soal status dan kedudukan laki-laki dan perempuan yang ternyata berbeda. Padahal tadi bagaimana perempuan berperilaku, bersikap, dan berpenampilan, lalu soal pembagian ruang tadi itu bukan sesuatu yang sifatnya melekat, seperti halnya seks biologis, gitu, ya. Tapi yang terjadi adalah peran-peran itu kemudian dibakukan. Jadi sesuatu yang melekat seakan-akan berpenampilan feminin, bersikap dan berperilaku yang feminin, kemudian gaya rambut, berpakaian, dan seterusnya itu sebagai sesuatu yang juga bersifat kodrati, termasuk misalnya melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik dan pekerjaan-pekerjaan publik itu juga dianggap sebagai sebuah hal yang kodrati. Maka kalau ada perempuan itu misalnya bekerja di ruang publik, sebaliknya perempuan laki-laki itu melakukan pekerjaan domestik dianggap melawan kodrat. Padahal selain yang seks biologis itu bersifat sosiologis, dikonstruksi, diciptakan, yang sebenarnya bisa berubah gitu ya, berdasarkan situasi konteks yang berbeda gitu. Nah, gender itu melihat itu. Nah, lalu kemudian karena gender membantu kita mengenali hal-hal yang bersifat sosiologis tadi itu, lalu kemudian membantu kita mengenali bahwa sebagai akibat dari pembagian ruang, pembagian peran pada laki-laki dan perempuan yang berbeda itu berpengaruh pada pola-pola hubungan yang dibangun antara laki-laki dan perempuan. Maka laki-laki menjadi dominan ya, karena dia harus nampak maskulin, ruangnya publik gitu ya, memiliki menjadi pencari nafkah, makanya dia memiliki income, lalu kemudian juga dia menempati posisi-posisi strategis di dalam pemerintahan sehingga mereka mengambil keputusan, dia menjadi kepala. Nah, sementara sebaliknya perempuan itu di rumah, posisinya subordinat. Dalam situasi seperti itu, relasinya menjadi tidak setara dan tidak seimbang. Nah, di dalam situasi seperti itu, perempuan berada pada posisi yang sering mengalami ketidakadilan. Nah, dianggap sebagai subordinat,
dianggap sebagai mereka didiskriminasikan, mereka dianggap dimarginalisasikan, dan juga terjadi kekerasan-kekerasan yang dialami oleh perempuan seperti kekerasan seksual dan seterusnya. Nah, dari situ muncul apa yang disebut dengan pemberdayaan perempuan. Jadi bagaimana perempuan diberdayakan agar dia memiliki posisi yang lebih setara dengan laki-laki. Maka dia ubah pemberdayaan perempuan itu kan biasanya dia mengubah cara pandangnya terhadap perempuan, terhadap diri mereka sendiri, bahwa perempuan itu seperti halnya laki-laki, dia memiliki kapasitas yang jika diberi kesempatan mereka bisa berperan penting seperti halnya laki-laki. Proses-proses pemberdayaan perempuan itu berkaitan dengan hal itu dalam kerangka untuk membangun kesetaraan. Nah, dalam isu gender itu apakah semata-mata pemberdayaan perempuan? Tidak. Kalau perempuan itu diberdayakan dalam bentuk tadi perubahan cara pandang atau membangun konsep baru, membangun konsep baru tentang menjadi perempuan. Nah, isu gender itu juga berkaitan dengan laki-laki. Kalau perempuan itu ada pemberdayaan, empowerment. Nah, kalau laki-laki itu ada transformasi perubahan. Jadi laki-laki juga, kenapa bukan empowerment? Karena laki-laki itu empower ya. Yang proses yang harus dilalui laki-laki itu adalah transformasi perubahan. Jadi dia bagaimana laki-laki menyadari bahwa menjadi laki-laki itu memiliki kedudukan yang setara dengan perempuan. Laki-laki harus memperlakukan perempuan, menghormati, menghargai dia seperti dia menghargai laki-laki. Lalu kemudian laki-laki mengubah cara pandangnya bahwa laki-laki harus memberi kesempatan kepada perempuan untuk terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan, untuk memiliki akses yang sama dengan mereka terhadap sumber daya dan seterusnya. Oleh karena itu, soal gender itu bukan semata-mata pemberdayaan perempuan, tapi diikuti dengan transformasi laki-laki. Gitu. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaannya di dalam status dan kedudukan perempuan pra-Islam itu, perempuan dijadikan sebagai objek waris. Dia bukan hartanya, tapi dirinya sendiri. Karena apa? Ketika perempuan itu suaminya meninggal, anak sulungnya itu bisa mewarisi ibunya itu. Maka dia seperti barang yang juga dirinya, diri perempuan, tubuh perempuan itu seperti barang yang itu kemudian dia diwariskan. Nah, maka perubahan dari semata-mata barang menjadi memiliki hak waris itu adalah proses perubahan yang luar biasa di dalam yang diusung oleh Islam kala itu. Lalu kemudian terkait dengan kenapa sih di isu gender ini sering menjadi masalah di dalam masyarakat di Indonesia? Ini terkait dengan persoalan struktur sosial ya. Jadi soal budaya, ya, karena memang kultur patriarkal kita sangat kuat, gitu. Misalnya dalam konteks masyarakat Jawa dari dulu itu konsep yang sangat populer tentang perempuan itu adalah konco wingking, itu sangat populer sekali, itu mengandaikan betapa kuatnya kultur patriarkis di dalam masyarakat Indonesia. Jadi konco wingking, kemudian dapur sumur kasur, lalu kemudian ya praktek-praktek poligami sebenarnya tidak hanya di Arab ya, di dalam kultur masyarakat kita juga praktek itu juga sangat menjadi mentradisi ya di dalam masyarakat yang masyarakat feodal gitu. Ya. Jadi saya kira itu yang kuatnya struktur sosial yang patriarkis. Ya. Nah, celakanya adalah dia kultur masyarakat patriarkis ini juga mewujud di dalam misalnya undang-undang, contohnya undang-undang perkawinan, pasal tentang suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga, misalnya terjadi pembagian pembagian secara hukum yang jelas ya,
antara laki-laki dan perempuan. Sehingga ini yang kemudian seringkali menjadi masalah. Dan isu kesetaraan gender itu kan konsekuensinya banyak melucuti hak-hak istimewa laki-laki ya. Misalnya tentang hak misalnya menikah lebih dari satu, hak untuk mendapatkan layanan seksual ada atau tidak ada persetujuan dari suaminya, lalu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak hal yang harus dilucuti, maka banyak resistensi memang. Itu yang seringkali terjadi. Lalu terakhir tentang, saya kira tadi sudah saya jelaskan bahwa seks itu terkait dengan aspek biologis yang melekat, jadi bisa terkait dengan organ, fungsi, dan sistem reproduksi, lalu terkait dengan unsur-unsur hormonal, gitu ya, terkait dengan testosteron dan progesteron, lalu kemudian unsur-unsur kimiawi yang lainnya seperti kromosom ya, kromosomal, jadi X, Y, dan XX itu gender itu di situ. Itu seks ya. Sebenarnya sementara gender itu tadi yang terkait dengan soal peran-peran sosial tadi. Jadi saya kira itu jawaban saya, Mas Jidan. Terima kasih. Kayaknya belum kedengaran Mas Jidan. Belum kedengaran Mas Jidan. Terima kasih Pak, mungkin ada kendala dari Mas Jidan. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila, ini pertanyaannya jadi, selamat sore Bapak. Perkenalkan, saya Nabila Putri dari UIN Wali Songo. Bagaimana pandangan Islam dan psikologi terhadap maraknya non-binary people? Terima kasih. Semoga kepada Pak Nur Hasyim saya persilahkan untuk menjawab, menanggapi. Terima kasih Nabila. Ini saya mesti sampaikan di awal bahwa saya tidak cukup memiliki keahlian ya terkait dengan isu seksualitas ya, tapi pertanyaan ini penting sekali ya, dan bagaimana teman-teman UIN itu aware atau cukup familiar dengan isu-isu seperti ini tentang non-binary ini ya. Jadi dan itu sekarang memang sedang menjadi diskusi yang menarik ya bagi saya untuk di dalam ruang akademik seperti ini. Penting untuk dibuka diskusi-diskusi terkait dengan non-binary ini. Ya. Jadi
Non-binary mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengarkan ini adalah yang melihat manusia itu tidak melulu hanya dibagi menjadi dua jenis kelamin, gitu, atau dua gender, jenis laki-laki dan perempuan, feminin dan maskulin, gitu. Lalu hanya heteroseksual, gitu. Tapi beragam. Misalnya ada laki-laki biologis ya, ada perempuan biologis, kalau dalam bahasa Inggris itu male female, dan di tengah-tengah itu ada namanya transseksual. Jadi memang ada orang-orang terlahir, atau bahasa sederhananya dia memiliki dua jenis alat kelamin, ya, transseksual, yang biasanya kemudian setelah berkembangnya waktu, setelah dia usia dewasa, dia akan memutuskan dia akan mengambil jenis kelamin yang mana, mau laki-laki, mau perempuan, lalu kemudian ada yang melakukan operasi. Itu namanya intersek ya, itu intersek. Lalu ada yang ada feminin, ada maskulin, ada tengah-tengahnya yang androgen, yang dia juga feminin, ada yang maskulin, dia melebur jadi satu. Ya. Lalu kemudian ada yang ada yang heteroseksual, kemudian ada yang homoseksual, kemudian ada yang queer dan seterusnya ya. Jadi ini yang menjadi diskusi yang sekarang berkembang ya di dalam diskursus atau wacana seksualitas. Nah, pertanyaannya Nabila ini penting banget ya, karena ini menjadi tantangan sarjana Muslim ya, atau Muslim scholars, bagaimana menjelaskan tentang soal non-binary ini. Ya. Mungkin di dalam khazanah fikih kita kenal dalam ada istilah khunsa. Ya. Itu sebenarnya mengindikasikan bahwa non-binary itu juga ada di dalam tradisi Islam, dalam hal ini kajian fikih, lalu kemudian ada ketentuan-ketentuan untuk mereka, misalnya tentang ibadah misalnya. Kalau teman-teman dengar ada satu pesantren di Jogja namanya pesantren Waria. Ya. Ada suatu kali saya mengikuti sebuah diskusi oleh teman-teman yang non-binary itu, dan itu menjadi pertanyaan penting buat sarjana Muslim atau Muslim scholar tentang, jadi teman-teman yang dia waria atau ada lagi yang namanya transpuan gitu, transmen dan segala macam itu, mereka itu sebenarnya pengen seperti halnya kita yang heteroseksual, yang laki perempuan, untuk bisa juga memiliki kedekatan pada Sang Pencipta, tetapi karena diskursus keagamaan kita itu kemudian menyingkirkan mereka, dia kemudian menjauh dari agama bukan karena keinginannya, tetapi karena mereka tidak diakomodasi oleh agama. Maka kemudian pesantren Waria di Jogja itu adalah sebenarnya ingin bagaimana teman-teman yang waria itu juga dirangkul oleh agama, gitu. Jadi mohon maaf saya tidak memiliki ekspertis untuk menjelaskan bagaimana perspektif Islam terkait dengan non-binary, tapi saya hanya ingin menyampaikannya situasi sekarang terkait dengan, dan itu menjadi tantangan untuk Muslim scholars bagaimana menjelaskan tentang non-binary ini. Gitu. Jadi sementara itu ya, mohon maaf sekali saya tidak bisa merespon pertanyaan Nabila bagaimana perspektif Islam terkait dengan non-binary. Terima kasih. Ya. Baik Pak, terima kasih karena kayaknya sudah hampir semuanya ya Pak sudah dijawab oleh Bapak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada webinar sore hari ini. Jadi cara yang selanjutnya itu adalah penutup dan juga kesimpulan dari saya selaku moderator.
Jadi kesimpulan dari webinar pada sore hari ini yaitu adalah gender itu adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan peran gender itu terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Pengertian kesetaraan gender ini merujuk kepada suatu keadaan setara, di mana antara laki-laki dan perempuan itu sama dalam pemenuhan haknya dan juga kewajibannya. Lalu tadi Pak Hashim menjelaskan bahwasannya sedari awal agama Islam itu memang sudah sangat berpihak kepada perempuan yang sangat matnya, itu di mana respon Islam atas relasi gender dan gender masyarakat itu yaitu memperlakukan perempuan secara pantas, yaitu dengan halal, ma'ruf, dan juga maslahat. Lalu pelarangan membunuh bayi perempuan, lalu juga pengaturan yang ketat terhadap poligami dan juga monogami, lalu juga mengendalikan perempuan sebagai yang menjadikan subjek yang awalnya objek, yaitu memiliki hak waris, seperti itu. Lalu kesetaraan gender ini sangat penting untuk negara kita seperti negara Indonesia yang mana masih berkembang, yang mana kesetaraan ini akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan juga memerintah secara efektif. Yang mana dengan mempromosikan gender, yaitu bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberikan masyarakat semua perempuan dan laki-laki itu sama dan bisa mengentaskan diri dari kemiskinan dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sekian kesimpulan dari saya selaku moderator pada acara webinar sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC, yaitu Mas Aris. Kepada Mas Aris dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Didan. Mungkin sebelumnya ada closing speech dari Pak Nur Hashim untuk para peserta webinar pada sore hari ini. Semoga Pak. Terima kasih Aris, Zidan. Saya kira terima kasih teman-teman atas diskusinya dan pertanyaan-pertanyaan menurut saya menarik. Ya. Jadi bagi saya penting ya bahwa kesetaraan dan keadilan gender itu sebenarnya kepada laki-laki maupun perempuan. Jadi bagaimana laki-laki bisa memanusiawikan perempuan, dan juga isu kesetaraan dan keadilan gender ini adalah bagaimana perempuan itu memanusiawikan dirinya dan juga memanusiawikan laki-laki. Jadi menjadi manusia itu adalah takdir, tetapi menjadi manusiawi itu adalah pilihan. Maka tidak, saya kira itu dari saya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit langsung dari sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk foto bersama dahulu Pak. Oke, masuk Bapak. Oke, sebelum kita dokumentasi, tadi ada sedikit info ya mengenai dua penanya tercepat yang akan, yaitu saya lihat tadi ada dua di chat penanya tercepat, yaitu Mbak Rohmatan Naimah sama Mbak Elinda. Nah, nanti jangan lupa chat admin di grup ya untuk mendapat giveaway-nya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada sesi dokumentasi.
Oke, monggo untuk yang menjadi penanggung jawabnya bisa dikomentasikan. Saya hitung ya. 1, persiapan dulu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Mohon untuk semua peserta membuka kameranya semuanya atau on cam. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih saya haturkan kepada Bapak Nur Hasim yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Muhammad Hadi Dane Putra Wibowo sebagai selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Budori sebagai DPL dan Mas Balya Malka sebagai koordinator kelompok tim KKN 28. Oke. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Mari kita tutup acara sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore guys. Gimana kabarnya yang masih on cam pada acara ini? Halo, Mas Balya, gimana kabarnya Mas Balya sebagai koordinator? Bagaimana kesannya Mas?